Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang peradaban sejarah Islam. Nah, dalam peradabannya, Islam itu melalui beberapa periode dan terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Islam itu melalui periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik itu terjadi antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Lalu yang kedua adalah periode pertengahan, terjadi antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan disinilah di periode pertengahanlah terjadinya kemunduran Islam. Lalu yang ketiga adanya periode modern, terjadi antara tahun 1800 dan seterusnya. Lalu dalam sejarah Islam ada beberapa kerajaan besar, sebagaimana telah kita tahu bahwa dua kerajaan itu adalah kerajaan Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. Nah, dalam peradaban kerajaan Umayyah, Bani Umayyah itu ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan sebagai pusat dakwah. Dan pada masa Bani Umayyah inilah terjadinya kemajuan yang meliputi di bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan juga militer. Lalu yang kedua itu adalah periode atau masa Bani Abbasiyah, yang mana pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu dalam perkembangannya, Islam pun terjadi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuannya. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kemajuan Islam itu adalah keistiqomahan umat terhadap ajaran Islam. Yang kedua, Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, Islam itu sebagai keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Lalu, faktor yang kedua yang mempengaruhi kemajuan Islam itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternalnya adanya asimilasi bangsa Arab dengan bangsa lain yang sudah berkembang ilmu pengetahuannya, dan dengan adanya gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan ini dilakukan dengan cara menerjemahkan kitab-kitab asing, yang mana penerjemahan ini berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, ya, meliputi ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan juga ilmu sejarah. Lalu faktor yang ketiga yang mempengaruhi kemajuan Islam adalah gerakan ilmiah oleh para ilmuwan, yang mana para ilmuwan kita itu berpikir dengan cara melaksanakan ajaran Al-Quran dan juga melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua adalah para ulama kita itu mengamalkan isi hadis. Lalu yang ketiga, para ulama kita itu melakukan ijtihad dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Nah, dengan berkembangnya kemajuan Islam oleh beberapa faktor tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang mana kita tahu tokoh-tokoh ini sangat berpengaruh bagi pengetahuan kita sekarang. Ada beberapa tokoh yang terkenal. Yang pertama, filsafat, yang kita tahu ilmuwan ilmuwan yang kita tahu dalam bidang filsafat itu pertama adalah Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, dan juga Imam Al-Ghazali. Itu beberapa tokoh dalam ilmu filsafat. Lalu ada juga tokoh yang muncul dalam ilmu kedokteran. Yang kita tahu ada Ar-Razi,
dan juga ada Hurain bin Ishaq. Yang ketiga, di bidang matematika yang paling terkenal adanya ilmuwan Al-Khawarizmi. Lalu dalam ilmu pengetahuan astronomi adanya Al-Farazi. Selanjutnya di bidang seni ukir itu ada Badr dan Tarif. Selanjutnya dalam ilmu pengetahuan tafsir ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Yang terakhir dalam ilmu hadis yang paling terkenal yang kita tahu ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, dan At-Tirmizi. Nah, Islam itu sungguh agama yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Yang artinya, Islam itu senantiasa unggul dan tidak akan terungguli. Dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat An-Nasr, afwajan, yang mana artinya itu berbondong-bondong. Umat Islam itu masuk Islam dengan cara berbondong-bondong. Karena apa? Karena Islam itu menunjukkan kekuatan dan juga penuh kedamaian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman, kekuatan harta, dan juga kekuatan ilmu pengetahuan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.